Oke, lanjut Afnike ya. Afnike sudah atau belum tadi? Belum kan? Belum, Ner. Ya, Afnike. Nah, Afnike, kira-kira masalah pembangunan di desa itu apa kira-kira? Coba analisis misalnya dalam hal korupsi. Bagaimana, Ner? Masalah pembangunan di desa dikaitkan dengan korupsi. Jalan misalnya, jalan. Ada enggak korupsi jalan kira-kira? Atau pembangunan apa begitu? Apa masalah pembangunan di desa itu? Masalah pembangunan jalan, Ner. Gimana? Kalau masalah pembangunan jalan, itu kan dari pemerintah, dari kepala desa mengusulkan bahwa kita akan melakukan pembuatan jalan, Ner. Lalu jalannya bagaimana? Setelah selesai, apakah tahan lama atau ada bolong-bolong? Kalau jalan yang dibuat itu, Ner, tahan lama, Ner. Dan juga tergantung, Ner, kalau patoran pe kampung, pembuatan jalan itu, kalau ada motor yang ada kendaraan, Ner, itu jalannya bisa terpecah, Ner. Karena jalannya tidak Nike masih di sana? Oke. Nike masih di situ? ya, Ner. Oke. Lembaga apa yang paling dibutuhkan oleh anak muda di desa Afnike itu? Lembaga apa yang paling dibutuhkan? Yang paling lembaga. Halo, Ner. Dapat Ya, dengar suara, Ner? Ya, boleh. Ya, gimana? Lembaga apa yang paling dibutuhkan oleh anak muda di desa Afnike? Lembaga pendidikan sekolah, Ner. Di sana ada sekolah sampai jenjang apa? Kalau patoran pekampung, SD, SMP, dan SMA, Ner. Cuman sekarang sekolah SMA rusak, jadi orang pindah di orang kecamatan, Ner. Oh, pindah ke kecamatan? Iya, Ner, kan kalau patoran kan kecamatan Tagulandang. Kontoran ada desa sendiri, Ner. Kalau Tagulandang itu orang ke kecamatan, Ner. Jauh kalau mau sekolah ke situ? Iya, Ner, pakai perahu. Berarti kira-kira apa butuh dibuat sekolah yang baru atau bagaimana sebenarnya? Enggak juga sih, Ner. Karena kalau patoran pedesa cuma sedikit yang sekolah di situ, Ner. Karena kebanyakan yang sekolah di kecamatan, Ner. Bagaimana, Ner? Apa begitu? Karena, Ner, kalau patoran pe kampung kan, yang pertama susah di jaringan, Ner. Jadi kebanyakan anak-anak pindah ke kecamatan. Oh, begitu. Iya, Kalau kampus belum ada ya, belum ada ya, kampus jauh begitu. Bagaimana, Ner? Tempat kuliah belum. Ner, pe suara putus-putus. Tempat kuliah. Bagaimana, Ner? Kampus belum ada. Nggak ada, Ner, patoran pe kecamatan. Kalau di kecamatan sih, Ner, baru dibangun, Ner, kampus. Sekolah pendeta begitu, Ner. Oh, iya. Oke, itu dia. Ini terima kasih ya. Ya, Ner, terima kasih, Ner.
Lanjut Kristianto. Selamat sore Mner. Sore. Kristianto di mana ini? Ada di kos Mner. Oh iya, masih sore di situ. Kita tadi Yuk, keluar sih belum. Ya, kita beda 1 jam. Di sini baru jam 5 kurang. Di sana sudah jam 6 toh, 6 kurang toh. Iya Mner. Jadi baca materi apa? Yang saya pelajari tadi materi tentang masalah sosial di pedesaan. Masalah sosial itu, Ya Mner. masalah sosial itu apa? Masalah definisinya Mner. Ya, Menurut saya definisi masalah sosial adalah suatu suatu bentuk ketidaksesuaian yang ditekankan, artinya tidak diharapkan dari suatu pembangunan atau dari suatu proses sosial di dalam masyarakat. oke. Apa contohnya masalah sosial di desanya? Kalau di tempat Kristianto, apa contoh masalah sosial? Kalau contoh masalah sosial di desa saya di Toraja, seperti misalnya pengangguran dan juga apa ya, infrastruktur kalau menurut Pengangguran saya yang paling banyak Kenapa pengangguran itu? pengangguran dikategorikan masalah sosial karena itu kan suatu masalah yang bisa dikata merugikan. Ya, maksud saya di desa Kristianto, kenapa ada pengangguran? Kenapa mereka menganggur? Karena lapangan pekerjaan yang mungkin kurang dan juga tingkat kualitas sumber daya manusia di sana yang mungkin rendah. Itu yang nganggur tamatan apa? Sekolah atau tidak? Kebanyakan ada yang tidak, ya. Mereka sekolah atau tidak sekolah? Yang paling banyak menganggur itu yang tidak sekolah, Mir. Anak-anak atau sudah dewasa? Orang tua tapi dulu tidak sekolah begitu. Tidak ada pertanian, sawah atau bagaimana? Kalau yang petani ada sih, Mir. Cuma kan kebanyakan yang maksud saya pengangguran, yang anak-anak muda menganggur yang dulunya tidak sekolah, itu cuma kegiatannya sehari-hari, cuma pergi minum-minum, kumpul-kumpul sama teman-temannya, bikin kerusuhan, begitu. Gitu ya. Kalau ukuran yang orang tua yang sudah tua, itu ya kebanyakan tidak menganggur sih, bertani, berkebun, begitu. Ya itu yang anak muda itu yang saya pikir, kenapa mereka tidak misalnya bekerja di sawah atau di mana kek, pokoknya kerja begitu, enggak ada ya? Kan biasanya kan bekerja tapi tidak menetap, maksudnya kan serabutan ya? Kerja serabutan, tidak menentu. Paling bekerja di kebunnya orang tuanya masing-masing. Lalu Kristianto kenapa bisa kuliah ini? Kalau saya, Mir, kuliah ya gimana ya? Ekonominya bagus, lumayan. Ekonomi keluarga. Enggak juga sih, Mir. Cuma lumayan, maksudnya tercukupi lah bisa untuk kuliah.
Berarti yang menganggur tadi kemungkinan ekonominya tidak lebih bagus dari Kristianto ya, di bawah lah istilahnya, atau bagaimana ya? Atau kemauannya yang tidak ada? Kemauannya Mner, soalnya kan banyak di sana yang memang ekonominya bagus, orang tuanya kerja, punya banyak uang, punya banyak lahan, punya banyak kebun, tapi anak-anaknya itu yang tidak mau bekerja, tidak mau mengusahakan atau mengolah itu tanah, itu lahan untuk sebagai sumber penghasilan. Ya, oke. Terima kasih ya, Kristianto ya. Ya Mner, terima kasih Mner. Sama-sama. Lanjut si Saya Senden. Oh ya, oke, Senden. Tadi persiapkan apa, Senden? Tadi saya mempersiapkan tentang pengertian desa, ciri-ciri desa, masalah dalam desa, serta teori yang digunakan dalam desa. Coba yang teori itu. Kan tuh hari Mner kasih tugas di LMS, ada jenis-jenis teori yang digunakan di sosiologi pedesaan. Ada teori struktural fungsional, ada teori konflik, ada teori interaksionalisme simbolik. Nah, saya ingin menjelaskan tentang teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons kayaknya nih. Ya. Nah, menurut Talcott Parsons, teori struktural fungsional ini adalah teori yang membahas tentang keteraturan. Nah, maksudnya di dalam keteraturan dan keseimbangan di dalam masyarakat. Maksudnya itu di dalam masyarakat itu terjadi tidak terjadi konflik. Masyarakatnya itu menyatu dan terjadi keseimbangan. Contohnya seperti di desa, contohnya Bapak Camat, Bapak Aluran, Kepala Desa itu bekerja sama untuk membangun sebuah desanya sebagai lebih maju, lebih berkembang, dan supaya terjadi keseimbangan. Begitu, Mner. Kalau ada masyarakat yang protes, bagaimana di teori struktural fungsional itu? Ada masyarakat yang protes, yang berkonflik, bagaimana di sana? Nah, apabila ada masyarakat yang berkonflik mengenai hal-hal yang sudah ditentukan oleh kepala desa, Bapak Lurah dan lain sebagainya, itu menurut saya itu bukan termasuk dalam teori struktural fungsional. Karena kan di dalam teori struktural fungsional ini tidak membahas tentang masalah konflik. Oke. Kalau teori konflik bagaimana? Siapa ahlinya? Coba jelaskan satu konflik. Teori konflik yaitu ahlinya Ralph Dahrendorf. Nah, di teori konflik ini membahas tentang perubahan perilaku yang terjadi antara individu dengan kelompok akibat adanya suatu masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, para pihak yang melakukan konflik ini berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan. Contohnya yang sering terjadi di desa itu mengenai konflik kepemilikan lahan. Agraria ya, konflik agraria nama. Iya, benar. Nah, jadi ini sudah bagus ya. Jadi dari sebanyak tadi Senden yang termasuk yang paling bagus dalam hal memahami konsep. Tetapi tadi ada satu yang ketika saya berikan contoh, jadi tingkatkan daya analisisnya. Tadi kan saya bilang bagaimana kalau terjadi konflik, kan tidak mungkin dalam sebuah masyarakat itu dia akan seimbang terus toh di teori struktural fungsional. Iya, benar. Nah, jadi jawabnya begini, kan saya dulu contohkan kalau teori struktural fungsional itu semuanya harus berfungsi. Misalnya begini, tangan dia berfungsi, ya, mata berfungsi, hidung berfungsi, semua di badan kita ini berfungsi. Ini kalau dicontohkan ke badan kita ya.
Iya. Lalu kalau kanan sakit, bagaimana? Tidak boleh tangan kanan sakit. Nah, boleh kan? Ya, Boleh boleh. saja tuh. Ya. Tapi dia fungsi tangan kanan ini nanti dibantu, misalnya tangan kiri yang bantu, tangan kiri yang obati. Jadi kalau luka, misalnya tangan kiri yang obati atau orang lain yang membantu mengobati. Jadi maksudnya dalam teori struktural fungsional itu boleh ada konflik, tetapi konflik tadi itu diselesaikan, diarahkan lagi supaya konfliknya hilang, supaya seimbang lagi. Nah, begitu dalam teori konflik itu. Oh, Beda jadi teori. Ya, bagaimana? Bagaimana pertanyaannya? Jadi maksudnya di sini itu bila ada konflik yang terjadi di teori struktural fungsional itu diselesaikan dengan misalnya mediasi melalui pihak ketiga, begitu benar? Nah, begitu, itu salah satu caranya. Jadi konflik itu memang struktural fungsional tidak mengenal konflik. Dia anggap itu macam disfungsi. Jadi tidak berfungsi. Dia anggap itu elemen itu bukan konflik tapi tidak berfungsi. Nanti dia kembalikan fungsinya. Misalnya tadi ada masyarakat yang protes. Dia anggap itu sebagai masyarakat ini disfungsi. Kemudian dia kembalikan fungsinya misalnya dengan diberi arahan, diberi pengertian, diselesaikan dengan mediasi supaya mereka kembali lagi ke fungsinya, supaya seimbang lagi. Jadi boleh ada konflik itu, tidak mungkin masyarakat tidak ada konflik, tetapi diarahkan lagi bagaimana caranya supaya seimbang. Jadi begitu cara berpikirnya Senden ya. Kalau teori konflik beda. Memang kalau teori konflik itu dia berusaha untuk saling mengalahkan toh, menjatuhkan lawan, sebagainya. Tapi meskipun begitu dalam teori konflik itu pelajari ada katup pengaman istilahnya dalam teori konflik. Jadi kalau konflik itu rasanya akan meledak, ya, misalnya sampai bunuh-bunuhan, sampai tawuran yang besar, sampai perang, dia ada katup pengaman. Jadi katup pengaman ini contohnya yang tadi juga, misalnya ada mediasi, jadi antar kepala desa bertemu atau antar perangkat adat bertemu musyawarah untuk menyelesaikan konflik, itu yang disebut dengan katup pengaman dalam teorinya Ralph Dahrendorf. Jadi tadi itu bukan talkon ya, bukan talkon Parson, tapi talcott, talcott tulisannya, talcott Parson. Nah, oke. Senden, itu saya pikir sangat bagus. Ini yang lain saya harapkan ini jadi motivasi. Contoh yang begini, ini harus paham itu teori-teori ya. Oke, terima kasih Senden. Lanjut, idealis. Ya. Idealis. Benar. Tadi persiapkan apa? Saya lebih fokus di apa sih benar di pengertian masyarakat desa, kemudian karakteristiknya. Mungkin juga nanti menceritakan sedikit fenomena-fenomena sosial yang terjadi di desa saya sesuai dengan tugas observasi yang telah diberikan. Yang benar? Yang fenomena sosial. Fenomena sosial benar yang terjadi di desa saya di Nias itu bisa dibilang setengah-setengah ya benar ya. Soalnya kalau dibilang maju juga enggak, atau dibilang terlalu apa juga atau pedalaman begitu tidak. Soalnya fenomena yang terjadi itu sepertinya misalnya fenomena-fenomena cara masyarakatnya berinteraksi dengan sesamanya. Nah, biasanya itu kan sekarang itu di desa saya sesuai dengan yang setelah saya observasi bulan lalu itu, mereka itu biasanya interaksinya agak sedikit kurang ya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena diakibatkan tadi kemajuan teknologi. Misalnya sekarang sudah bisa berinteraksi dengan HP saja, kemudian tidak ada istilah lagi harus ke rumah begitu benar. Nah, kemudian juga fenomena yang terjadi itu di desa benar, masyarakatnya kurang peka atau tidak peduli dengan yang namanya strategi pembangunan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi istilahnya tidak ada kepekaan. Misalnya kan seperti yang pernah terjadi itu di desa saya, ketika ada pembangunan jalan diberikan oleh pemerintah, lahannya tidak diberikan hibah begitu benar. Jadi dia tidak memikirkan
tujuan dari pembangunan itu untuk kedepannya. Meskipun diganti rugi mau, tidak mau juga. Tidak benar. Soalnya dia palingan kalau dikasih itu tidak sesuai dengan harga yang dia klaim. Istilahnya tidak mau menerima pembangunan itu benar. Kalau ini adatnya masih berjalan, adat-adatnya masih berjalan atau ada yang adatnya sudah hilang? Masih siner, tapi tidak begitu tidak begitu kental atau tidak dipedulikan sekali benar. Tapi kalau masih adanya masih ada sih. Soalnya kalau di kampung saya itu masih ada istilahnya yang namanya kepala adat ya. Hukum tua di ini ya, di Itu Bina. Kalau ini seperti idealis, ini yang bertanggung jawab apakah cuma orang tua atau mungkin ada misalnya kakak dari orang tuanya. Kalau di tempat saya ada istilah mama ya. Ada kemenakan, ada mama. Jadi yang bertanggung jawab itu tidak hanya orang tua, tetapi mama juga yang memberi nasihat, yang memberikan keterampilan. Kalau di tempat idealis bagaimana? Apakah cuma orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak atau ada pihak lain? Kalau yang Bisa bertanggung kakak papanya atau kakak mamanya begitu. kalau yang bertanggung jawab sih benar, tentunya yang pertama itu kan keluarga, papa mama. Kemudian kalau yang lebih dekat yang bertanggung jawab sih palingan itu seperti saudara dari orang tua, misalnya adiknya dari orang tua atau dibilang om atau tante lah. Begitu sih kalau di ini paling dekat keluarga besar mungkin. Apakah memberi biaya atau bagaimana? Kalau masalah biaya itu dari orang tua sih benar. Kalau peran yang tadi, adiknya orang tua atau kakaknya apa perannya? Memberi nasihat atau bagaimana? Kalau yang pernah saya alami sih kadang diberikan materi atau juga seperti biaya hidup misalnya, tapi tidak sepenuhnya sebenarnya, hanya dibantu-bantu saja. Kemudian juga diberikan nasihat, pengalaman namanya. Oke, jadi kalau di tempat saya itu kakaknya ibu itu namanya mama. Jadi kalau saya berbuat jelek, yang malu bukan cuman orang tua saya, tetapi yang paling malu itu adalah mama tadi. Begitu kalau saya pikir tadi mungkin ada seperti itu toh. Kan kita beda-beda daerah, beda adat. Oke, terima kasih Delis ya. Terima kasih benar. Saya mau sampaikan yang paling tinggi itu nilainya baru Senden 95 dan di bawah itu ada Nita yang 90. Selebihnya 85 ke bawah. Oke, lanjut ke Winda. Ya. Jadi persiapkan apa dirinya? Sistem dan struktur sosial. Coba jelaskan sistem itu apa, kemudian contohnya, struktur itu apa, kemudian contohnya. Kalau sistem itu elemen sosial atau biasa disebut dengan sistem kasta. Kemudian kalau struktur sosial itu tingkatan dalam masyarakat. Dan kalau contoh sistem itu seperti sistem kasta dalam kerajaan. Kemudian kalau contoh struktur sosial itu seperti dalam desa, yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara, dan kalau di desa kami itu namanya ketua dusun 1 dan ketua dusun 2. Itu contohnya, benar. Selain sistem kasta, sistem apa lagi yang ada? Kemudian apa, benar? Selain sistem kasta, sistem apa lagi yang ada di Indonesia? Sistem, kalau zaman dulu sistem kerajaan, dan mungkin sekarang nggak ada ya sistem kerajaan, cuman yang ada sistem hukum tua. Itu masih ada di desa.
Apa beda sistem kasta dengan sistem kerajaan? Kalau sistem kasta dengan kerajaan ya, Iya. menurut saya hampir sama ya, Mner. Tidak ada perbedaan karena kasta juga berbicara tentang seperti kerajaan dan sistem kalau di desa juga seperti hukum tua itu hampir sama dengan sistem kerajaan, di mana anak pertama itu akan menjadi menduduki kedudukan orang tuanya dulu begitu. Tidak ada sistem kasta di Indonesia sekarang? Masih ada, Mner. Di mana? Di mana? Ayo. Tapi kalau menurut saya, Mner, masih ada seperti di desa itu termasuk kasta. Seperti hukum tua tadi. Bukan, apa itu kalau di desa ketua adat. Ketua adat. Iya, kalau di desa kami masih ada yang namanya kalau orang tuanya dulu itu ketua adat, jadi anak pertamanya itu akan menduduki kedudukannya begitu. Oke, kalau sistem kerajaan masih ada di Indonesia? Tidak, Mner. Di Bali, di Aceh, di Jogja? Oh, kalau di Bali mungkin ada, Mner. Kalau di Bali saya kurang paham juga. Cuman yang saya lebih tahu itu di luar negeri. Ada ya, tapi cuma mereka tidak berdiri sendiri lagi. Mereka kan sudah jadi Indonesia. Tapi kan tetap ada, kayak di Jogja namanya DIY itu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sana masih ada raja tuh, Hamengkubuwono. Jadi masih ada. Cuma mereka sudah melebur ya. Sistem. Siapa ahli teori sistem? Ayo. Kalau dapat saya beri di atas 85. Yang lain ahli perubahan sosial mungkin. Sistem itu nama ahlinya Merton. Nah, Robert K. Merton. Robert K. Ya, jadi kalau yang sudah Robert K. Merton, Robert K. Merton itu ya teori sistem. Nah, ya hampir mirip dengan teorinya Parson tadi yang struktural fungsional, tapi dia ada beberapa perbedaan. Nanti pelajari sendiri itu, Winda ya. Iya, benar. Winda saya pikir bagus ya, cuman kelemahannya saya pikir ini jarang membaca ini. Saya pikir ini ya jarang membaca, terutama tentang teori tadi, atau mungkin membaca tapi tidak mau menghafal dan menganalisis juga. Tingkatkan lagi ya, Winda ya. Ya baik, ya baik, benar. Winda salah satu ikonnya sosiologi ini, sering tampil tuh. Ya, Oke, benar. lanjut ke yang lain, ke Cynthia. Iya benar. Ya, Cynthia. Iya benar. Dalam nama Yesus. Nah, wah, ini langsung berdoa ini. Lanjut Jo, ini apa tadi? Materi apa? Pedesaan Ner. Yo, iya tahu pedesaan kan ini mata kuliah pedesaan ini. Materinya materi apa? Pengertian pedesaan, ciri-ciri desa, itu mesti Ner. Coba itu ya, dua itu. Pengertian pedesaan itu sebuah wilayah yang ditempati sejumlah masyarakat yang daerahnya masih dipenuhi dengan pepohonan Ner dan tanah-tanah kosong. Hutan juga banyak pepohonan. Di hutan banyak itu pepohonan.
Iya men, maksudnya di pedesaan dong Ner. Iya. Masyarakatnya nggak ada. Ya Ner. Masyarakatnya Iya, tidak ada. Ada Ner. Ada Ner. Coba Maksudnya ulang lagi. em, Pengertiannya, coba ulang lagi pengertiannya. pedesaan itu desa itu em, sebuah wilayah yang ditempati sejumlah masyarakat Nah, itu. yang di daerahnya itu Ner em, masih memiliki lahan-lahan kosong Ner, belum seperti kota begitu. Boleh Desa namanya. apa Ner? Kalau belum seperti kota, namanya desa. Iya Ner. Cirinya. Ciri-ciri masyarakat desa itu masih memegang teguh kepercayaan dan adat istiadat, masih memiliki rasa gotong royong yang kuat Ner. Adat Dan apa yang masyarakat itu Jo dulu. Adat apa yang Cynthia masih pegang sampai sekarang dari desanya? Adat apa? kalau di kampung kami sih Ner, adatnya Ya. Jangan-jangan adat di desa sendiri ini. Coba tanya dulu mamanya. Pak. di desa kami Ner masih ada adat cara berbicara Ner. Bagaimana Cara itu? berbicaranya masih kental dengan bahasa-bahasa daerah Ner. Iya, namanya daerah. Yang mana? Apa Ner? Mana? Yang kental logat daerah itu yang mana maksudnya? Kabalogat. Maksudnya Ner Bahasa apa? Siapa? bahasa Tontemboan Ner. Masih kebanyakan masyarakat di desa kami Ner masih menggunakan bahasa Tontemboan Ner. Itu bahasa yang bagaimana itu? Masih Minahasa atau enggak? Masih Ner. Tapi kalau itu dibawakan orang Minahasa lain mengerti. Setahu saya Ner masih dimengerti. Sudah Selain bahasa apa lagi? Adatnya yang tahu? Adat kabasaran itu seperti muka basaran Ner. Misalnya, misalnya Ner, kalau di kampung kami itu kalau membuat acara pernikahan Ner, acara pernikahan atau peminangan biasanya menggunakan adat seperti itu. Misalnya pengantinnya dijemput menggunakan tarian kabasaran Ner begitu. Jadi adatnya Cynthia itu kemarin masuk ke Pekan Ilmiah Nasional, tetapi yang bawa bukan orang sosiologi, tapi yang dari sejarah. Enci Eka dengan mahasiswanya, yang PKM itu program kreativitas. Mereka membawa adat kebasaran itu sebagai identitas sosial masyarakat ini. Itu Cynthia yang kembangkan itu adatnya. Tapi pelajari itu ada. Iya Ner. Ini malah tanya dulu tuh. Tanya dulu. Iya, anak muda banyak yang malas mau belajar adat tuh. Yes, Ya hobinya kemantos ya, enggak? Kenapa Ner? Anak muda sekarang hobinya kemantos, enggak? Kalau Cynthia sih enggak sih Ner. Tapi ke pemandian air panas ya. Oke. Terima kasih Cynthia. Saya sudah dapat nih. Ya. Lanjut, Niki mungkin boleh satu orang lagi ini.
untuk sesi ini? Iya benar. Jadi persiapkan apa Niki? Apa itu mungkin HP atau laptop yang di dekat itu? Coba Niki, tadi persiapkan apa materinya? Materinya masyarakat desa dan perkembangan benar. Gimana itu? Bagaimana perkembangannya? Perkembangannya bertujuan untuk mencapai keadaan pertumbuhan dan peningkatan dalam jangka panjang benar. Contohnya seperti yang saya alami waktu masih kecil benar dan sampai sekarang. Dulu saya masak dengan menggunakan kayu api benar, dan sekarang sudah berpindah ke kompor gas. Begitu benar. Itu alat-alatnya ya yang berubah. Kemudian Ya. apalagi kalau dalam hal pendidikan bagaimana perkembangannya? Dalam hal pendidikan benar. Mungkin benar dari kalau dulu menggunakan alat tulis dan sekarang menggunakan alat elektronik benar. Teknologi begitu benar. Jangan alat-alat terus. Maksud saya itu mungkin dulu apakah susah mau kuliah orang-orang di situ di daerahnya. Sekarang bagaimana pendidikannya, apakah sudah meningkat? Misalnya dulu banyak cuma tamatan SD, tamatan SMA. Sekarang bagaimana masyarakat di sana? Apakah sudah meningkat pendidikannya atau belum? Di daerah Jadi Niki. benar dulu memang pendidikan di kampung saya benar kurang begitu benar, karena kurang ya benar. Iya, lanjut. Saya sebentar dengar ini. Dulu kurangnya niat untuk bersekolah benar. Mungkin yang dulu lebih mementingkan dalam pencarian dengan menggunakan tenaga benar. Dan Bingung dia sendiri. Dia nggak tahu perkembangannya kampungnya sendiri, dia bingung. susah mau menjelaskan.